Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 10 bab 3 menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar di pembahasan yang ke-1 tentang pengertian ilmu, pengertian menuntut ilmu, dan klasifikasi ilmu. Dan pada video kali ini, kita akan belajar di pembahasan yang kedua tentang dalil perintah menuntut ilmu, etika menuntut ilmu, kiat-kiat dan hikmah menuntut ilmu. Dalil menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yazarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Kandungan ayat yang terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Mereka sama-sama berjihad walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban, yaitu 1. Menuntut ilmu, 2. Mengamalkannya, dan 3. Mengajarkan kepada orang lain. Hadis Rasul yang berbunyi, An Abdullah ibn Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Artinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya 1 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis tersebut adalah tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Hadis lain tentang menuntut ilmu yaitu,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu diantaranya: A. Menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Hal tersebut tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32. B. Mengangkat derajat seorang manusia. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. C. Warisan para nabi-nabi. E. Ilmu adalah imamnya amal atau sedekah yang paling utama. E. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. F. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. G. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, etika dalam menuntut ilmu. Ada beberapa etika yang harus kita lakukan sebelum kita menuntut ilmu. Di antaranya, A. Meluruskan niat. Adapun niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah 1. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan pada orang lain. 3. Mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. 4. Menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. B. Bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. C. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu, setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Salah satu doa untuk memulai proses menuntut ilmu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan salah satu doa yang dibaca setelah selesai menuntut ilmu adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan karunia kepada kami agar dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Kiat-kiat dalam menuntut ilmu antara lain: A. Memenuhi etika dalam menuntut ilmu. B. Hindari perbuatan maksiat. C. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. D. Memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. E. Mau mengajarkan kepada orang lain. F. Belajar biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, hikmah menuntut ilmu antara lain: A. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. C. Pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini.
Iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasah. Shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Artinya, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari 3 ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, setelah kita mengetahui betapa banyak keutamaan dan hikmah bagi seorang penuntut ilmu, serta wajibnya seorang muslim menuntut ilmu, mari kita mulai sekarang sungguh-sungguh dan ikhlas hanya karena Allah dalam menuntut ilmu. Walaupun di masa-masa sulit sekalipun, kita harus tetap semangat. Sekian materi di pembahasan kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.